سمينا مشايخنا ومعلمينا وأستاذنا خصوصا مصنف هذه الكتاب شيخ مصطفى القديم وشيخ القادر الجيلاني شيخنا الخواجة محمد بن عبد الكريم السمان البلدي شيخ محمد أرشد بن عبد الله البجلي شيخ مجاهد البجلي شيخ عمر البدري جيد الأشبال الشيخ بن عبد الله البجلي سيدنا زيد بن عبد الغني البجلي سيدنا الياس الجليل وغير سلم الجليل وغير الجليل وسيدنا الفلاح سبحان حبيب محمد أن الله يعني درجاته بالجنة ويرفعنا بهم ويجعلنا من أسراره ونفخات أمداد وصوصيتهم وغرماتهم والفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه بالدارين آمين ثم قال mari kita mengucapkan syukur alhamdulillah yang mana pada sore hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah, diberi kesehatan sehingga kita sama-sama berkumpul di langgar ini untuk menambah-nambah ilmu pengetahuan kita. Salawat dan salam tak lupa kita jumpakan Nabi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau ila yaumil qiyamah. Jemaah Majelis Ta'lim rahimahumullah. Pelajaran kita selanjutnya yang adab yang ke-6, yaitu adab di hari Jumat. Yang sunat membanyakkan sedekah pada hari Jumat. Sabujurnya sedekah ini baru saja setiap hari. Namun yang kadang-kala banyak kita bersedekah sedikit, kadang-kala sedikit lagi. Kadang-kala kawan manusia, kawan binatang, kucing. Nah, berarti sedekah lawan kucing. Kadang-kala lawan kucing ambil gula sebiji untuk bersama. Bersedekah. Ujar Ustaz sebulan Bakri itu sini kadang-kala kita memberi sedekah. Barang apa akan diberi sedekah? Bagus saja juga. Apalagi di hari Jumat. Kalau ada orang di masjid Bajit tadi ada memakani, memberi makanan tadi di masjid Muhtadin itu ada, di masjid Mubarakah itu ada, rajin roti kan banyak sebuting, roti sebuting, ada lagi ada di masjid Manakah ada nasi bungkus di hari Jumat tuh ada juga orang menaikkan karomah jamaah masjid Jumat, ada juga macam-macam bentuk sedekahnya. Ada juga namanya apa membuat kacelengan aja sedekah. Jangan dicelengi aja celengan. Nah, celengan. Dan sedekah. Hari Jumat itu karena terlebih pada hari Jumat itu terlebih daripada hari yang lain. Asalnya di hari lain itu 5.000 misalnya, atau 1.000 di hari Jumat itu 2.000, terlebih lah sedikit. Asal pian banyak misalnya 10 sebenarnya hari, di hari Jumat itu 20, banyak sedikit. Nah, terlebih daripada hari yang lain. Kenapa jadi berlebih? Karena ini hari Jumat. Atau jangan disunyikan, artinya ada lalu hari Jumat toh lapas lalu, jangan disunyikan dari hari Jumat dan malamnya itu daripada sedekah. Jangan luput, barangkali sedikit gak apa. Ya juga tadi malam sedekah kucing aja. Dan jikalau sedikit sekalipun, walaupun sedikit aja,
di hari Jumat itu jangan sampai kada bersedekah. Sekira-kira puasanya, nah jangan bang berhutang bersedekah, pinjam bang duit ya 5.000, aku hendak bersedekah. Nah, kamunya kada terbawa tuh ada bapak, kita ada duit, aduh sangat pinjam. Kamunya ada, jangan pacang dibayari. Nah kena aku kasih duit tadi nak, minjam dulu kita bayari kan sedekah dengan 10.000. Nah itu apa? Karena pahala sedekah pada hari Jumat berganda-ganda daripada segala hari yang lain. Daripada hari Jumat itu pahalanya berganda-ganda, banyaknya pahala Jumat. Tetapi makruh memberi sedekah kepada orang yang meminta pada ketika waktu khatib membaca khutbah. Ada makruh hukumnya, ada pahala sunat. Orang mau khutbah, kayaknya ada orang minta, nah jangan diberi. Dan kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Idza sa'ala ar-rajulu bil masjid faqad istahaqqa an la yu'ta, wa idza sa'ala 'ala al-Qur'ani fala tu'tuhu." Artinya apabila meminta seorang laki-laki dalam masjid, maka sungguhnya yang mustahil yakni yang sebenarnya itu bahwa jangan diberi. Dan apabila minta ia di atas orang yang membaca Quran, maka itu jangan diberi akan dia. Diminta dalam masjid minta tapang duitnya, itu jangan diberi di dalam masjid. Kalau ada orang minta jangan diberi. Kalau misalnya adanya di luar masjid tidak apa-apa. Makanya di Makkah kan banyak orang minta-minta di luar masjid. Kamu di dalam pada datang ke dalam. Dan demikian lagi kata setengah ulama, makruh memberi sedekah kepada orang yang melangkah-langkah akan orang di dalam masjid, melainkan jika orang yang minta dalam masjid itu berdiri atau duduk pada tempatnya, padahal bukan waktu khatib membaca khutbah, maka itu tiada makruh memberi sedekah akan orang itu. Ada jadi makan bagi dari masjid tuh orang tahu jujur ada tahu malah ada menangis, lalu ada kawannya mengisahkan bahwasanya si Didi ini adalah kehilangan duit. Nah jadi tolong aja bantu akan. Lalu ada kawannya berdiri tadi, kawan kehilangan duit kawakan, lalu dia berjalan memintakan, itu ada bapaknya. Makruh memberi sedekah kepada orang yang melangkah-langkah, kan orang yang di masjid makruh. Jika orang yang minta di dalam masjid itu berdiri atau duduk pada tempatnya, padahal ia bukan waktu khatib khutbah, maka itu tiada makruh. Karena makruh tetap aja itu pahala, karena khatibnya belum khutbah lagi, menunggu sembahyang azan Jumat. Jadi situ sosong yang setengah 2 jam sampai sudah tak kumpul orangnya. Jam setengah 12 azan sudah. Nah sejam dulu azan pertama. Setengah 1 hanya khatib naik ke atas mimbar. Dan kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, ia naqal daripada setengah ulama yang dahulu-dahulu, Imam Ghazali ini. Jadi kita ini membaca Sirah Salikin ini kurang lebih aja dengan membaca Ihya Ulumuddin. Banyak sini diambil dari perkataan Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Man at'ama miskinan yawmal jum'ati summa ghada wa btakara wa lam yu'ti ahadan
Summa qala hina yusallima al-imam, Bismillahirrahmanirrahim, Al-Hayyul Qayyum, as'aluka an taghfirani wa tarhamani wa tu'afiyani minan nar. Summa da'a lahu bima bada lahu ustujiba lahu. Artinya barang siapa memberi makan akan orang yang miskin pada hari Jumat, memberi orang nih miskin nih, memberi orang makan, memberi makan orang miskin pada hari Jumat. Kemudian maka berpagi-pagi bersegera ia pergi ke masjid dan tiada menyakiti ia akan seseorang. Kemudian maka mengata ia pada ketika imam memberi salam daripada sembahyang Jumat, Bismillahirrahmanirrahim, bacanya. Jangan imam naik kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam, bacanya Bismillahirrahmanirrahim, Hayyul Qayyum, Al-Hayyul Qayyum, as'aluka an taghfirani wa tarhamani wa tu'afiyani minan nar. Hingga akhir doa membaca itu tadi, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, Al-Hayyul Qayyum, as'aluka an taghfirani wa tarhamani wa tu'afiyani minan nar. Artinya itu dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Al-Hayyul Qayyum, yang Maha Hidup dan Maha Berdiri, aku meminta bahwa Engkau ampuni dosa-dosaku dan Engkau kasihi aku dan Engkau afiatkan aku, dan jauhilah aku daripada neraka. Maka kemudian berdoa ia barang yang zahir baginya, yakni dengan barang yang dikehendakinya, niscaya dimustajabkan Allah Ta'ala baginya. Nah, dikabulkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Memberi orang berkat, memberi orang miskin, beri makan. Adab yang ke-7, nah jadi adab yang ke-6 tadi bersedekah. Kami harus sedekah ke masing-masing ialah kadar kemampuan. Bahwasanya sugianya engkau jadikan hari Jumat itu akan hari bagi akhirmu, bagi akhiratmu. Bahwasanya sugianya engkau jadikan hari Jumat itu akan hari bagi akhiratmu. Ini berutik nih karena banyak pahalanya bisa dan akhirat nih. Ada orang Cempaka itu nama Dulangnya libur hari Jumat khususnya. Maka jangan engkau masyghul pada hari itu dengan pekerjaan dunia, dan banyakkan olehmu di dalam hari itu mengerjakan wirid-wirid, banyaki, yakni mengerjakan ibadah yang telah ditentukan oleh masyayikh yang datang daripada hadis Nabi SAW, dan makruh musafir pada hari Jumat. Bilanya hendak pulang ke ziarah hari Jumat ya makruh. Walaupun ziarahnya itu sunat, tapi tulaknya makruh. Ada berdosa bang? Itu makruh. Pada hari Jumat. Faqad ruwiya anna man safara laylatal Jum'ati da'a li malakahu. Maka sungguhnya telah diriwayatkan oleh ulama akan hadis bahwasanya barang siapa musafir pada malam Jumat atau malam Jumat itu niscaya mendoakan akan atasnya dengan dapat kejahatan oleh kedua malaikat yang pada malam itu. Jadi malaikat mendoakan mudahnya dapat kejahatan. Dan haram musafir kemudian daripada terbit fajar shadiq, dan makruh berjualan dan berjual, makruh berjual dan beli di dalam masjid, makruh.
dan haram musafir kemudian daripada terbit fajar pabrik, dan makruh berjual beli dalam masjid, makruh yang dibilang haram. Dan kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, wakariha ba'du salafi syira'al ma'i fil masjidi minas saqa'i liyashrabahu aw yusallibahu hatta la yakuna mubta'an fil masjidi fa innal bai'a wasyira'a fil masjidi makruhun wa qalu la ba'sa law a'tal qimata kharijal masjidi summa syariba aw sabbala fil masjidi. Artinya, dan kata setengah ulama yang dahulu-dahulu makruh membeli air di dalam masjid daripada orang berjual air di dalam masjid. Dalam masjid itu berjualan, orang lawas acara, misalnya acara Habib Umar misalnya, di situ orang ada berjualan baju. Lawas acaranya mulai maulid sejak datang Habib Umar misalnya. Ada orang berjualan bejejaan baju di dalam masjid. Nah, karena ia hendak minum makan dia, atau karena hendak disedekahkannya dalam masjid, hingga tiada ia membeli sesuatu dalam masjid itu, maka karena bahwa berjual dan beli di dalam masjid itu makruh. Orang berjajan, ada perkataan orang berjajan ada di dalam masjid, atau makruh dia minuman. Maka karena bahwa berjual dan membeli di dalam masjid itu makruh, dan kata mereka itu tiada mengapa jika diberi harganya itu di luar masjid. Ya kena di luar masjid bayarnya. Kemudian maka diminum atau disedekahkan di dalam masjid. Nah, sini enak banyak. Itu berapa penting banyak ikan tuh? Ada pang 50 penting, yang untuk hari semua. 50 butik bagi akan orang lah. Berapa itu? Pacang bisa datang. Itu berapa itu? Di Jumlah Ikam itu udah butik 100 botol. Nah, pokoknya semua bagi akan orang-orang dari masjid ini. Pada waktu itu. Dan sebianya hendaklah engkau menghimpunkan pada hari Jumat itu antara sembahyang dan puasa dan sedekah dan membaca Quran dan zikir dan baca selawat atas Nabi SAW dan i'tikaf. Semuaan di sini dihimpun saja. Baca sedekah iya, baca Quran iya, berzikir iya, berselawat iya, i'tikaf iya. Dan hendaklah engkau jadikan hari Jumat itu tertentu diususkan bagi akhiratmu, untuk akhiratmu semua. Maka mudah-mudahan jadi ia kifarat bagi segala hari yang lain daripada hari Jumat itu. Jadi hari Jumat ini khusus untuk akhirat saja, tidak ada keduniaan. Ujian sini menasihati kita. Mudah-mudahan kita mengamalkan, kada sedikit banyak. Faslun bi bayani syuruti sihhatil Jum'ati. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan kita bertahan berkat mengaji, berkat kita duduk di sini, Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita.